presentasi Database Management System yang berjudul Prediksi Penyebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Timur sebagai Evaluasi Social atau Physical Distancing dengan dosen pengampu Profesor Dr. Emma Utami, SSI MKom. Dipresentasikan oleh kelompok 4 yang beranggotakan Latifa Estrelita Indi Pramestiaji, Dwi Sari Widiowati, Wenti Ayu Wahyuni, Biva Chandra Lutfi Adiatma, Anas Al-Amin, dan Zumratul Muwahhidin. Dalam permasalahan ini, kita menggunakan regresi linear sederhana. Apa itu regresi linear sederhana? Menurut Robert Kurniawan dan Budi Yuniarto, regresi linear sederhana adalah suatu metode statistika untuk menguji hubungan antar variabel, di mana variabel Y sebagai variabel respon dan variabel X sebagai prediktor. Analisis regresi dapat membantu dalam pembuatan keputusan apakah naik turunnya satu variabel dapat dilakukan dengan peningkatan atau penurunan variabel lain. Mengapa menggunakan regresi linear sederhana? Karena sifatnya yang fleksibel sehingga mudah dipahami dan tidak memerlukan variabel yang banyak, sehingga membuat perhitungan menjadi lebih sederhana. Ada 3 kondisi untuk dapat menggunakan regresi linear sederhana ini, yaitu 1. Adanya informasi tentang keadaan yang lalu. 2. Informasi tersebut dapat dikuantifikasikan dalam bentuk kata. 3. Dapat dianggap atau diasumsikan bahwa pola hubungan yang ada dan data yang telah lalu akan berkelanjutan di masa yang akan datang. Persamaan garis regresi linear sederhana dinyatakan dengan Y sama dengan A ditambah B dikali X, di mana Y adalah variabel dependen dan A adalah konstanta dan B adalah koefisien variabel X dan X adalah variabel dependen. Untuk nilai A dan B dapat dicari dengan rumus sebagai berikut, yaitu A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Kemudian untuk nilai B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan, di mana N merupakan jumlah data yang digunakan. Berikut penerapan metode regresi linear sederhana dalam memprediksi jumlah positif harian COVID-19 di Provinsi Jawa Timur. Berikut data positif harian COVID-19 di Provinsi Jawa Timur dari tanggal 18 Maret sampai 27 Juni tahun 2020, di mana data tersebut diperoleh dari sinta.ristekbrin.go.id. Untuk perhitungannya, pertama, menentukan variabel X dan Y. Dalam kasus ini, variabel X diambil dari hari dan variabel Y yaitu jumlah positif harian. Selanjutnya mencari nilai X kuadrat dan XY, di mana nilai dari variabel tersebut berguna untuk mencari nilai A dan nilai B, di mana nilai X kuadrat berasal dari variabel X yang dikuadratkan dan nilai XY berasal dari variabel X dikali variabel Y. Masing-masing variabel kemudian dijumlahkan sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut. Sigma X sama dengan 5253, sigma Y sama dengan 11174, sigma X kuadrat 358955, dan sigma XY sama dengan 848085.
sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma XY, dan N disubstitusi ke rumus A yang dimana sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga hasil dari nilai A yaitu minus 49,2302. Kemudian untuk nilai B, langkahnya sama, disubstitusi ke rumus B, sehingga nilai B menghasilkan 3,083093. Setelah hasil A dan B ditemukan, kemudian langkah selanjutnya memasukkan nilai A dan B ke dalam persamaan regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan minus 49,2302 ditambah 3,083093 kali X, di mana nilai X di sini kita mencoba dengan hari ke-103 sampai hari ke-116, sehingga menghasilkan prediksi jumlah positif harian ke hari 103 sampai 116 berjumlah sebagai berikut. Untuk hari 103 berjumlah 268 kasus positif yang diprediksi, dan kemudian untuk hari ke-104 hasil yang diprediksi berjumlah 271 kasus positif. Untuk hari 105 berjumlah 274 kasus positif, dan seterusnya sampai 116 berjumlah 308 kasus positif. Dapat dilihat dari tabel prediksi hasil perhitungan manual tersebut, jumlah kasus positif harian selalu mengalami peningkatan. Diharapkan bagi pemerintah Jawa Timur untuk lebih sigap dalam memutuskan rantai penyebaran virus corona, sehingga kasus corona cepat terselesaikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva. Di sini saya sebagai data engineer akan menjelaskan tentang skema database. Slide pertama yaitu mengenai relasi tabel. Nah, di sini dapat kita lihat ada 7 buah tabel, yaitu tabel provinsi yang berelasi dengan tabel prediksi dan juga tabel kasus. Kemudian ada tabel TMP hasil olah nilai. Kemudian ada tabel TMP olah nilai dan TMP evaluation value, dan yang terakhir adalah tabel evaluation method. Untuk slide selanjutnya yaitu mengenai data pre-processing. Data pre-processing ini dilakukan sebelum data dimasukkan ke dalam database. Harapannya adalah data ketika sudah masuk ke dalam database dapat dilakukan pengolahan sehingga tidak terjadi error. Di sebelah kiri adalah dataset yang kami dapatkan, di mana data ini kami ambil dari sinta.ristekbrin.go.id. Di sini dapat kita lihat masih ada beberapa data yang memiliki value atau nilainya itu kosong. Nah, ini kita perlu melakukan pre-processing terlebih dahulu. Dan juga di sini dapat kita lihat dataset ini memiliki beberapa kolom. Nah, maka kita perlu melakukan pre-processing. Tahapan yang kami lakukan yaitu data selection. Nah, data selection di sini adalah memilih kolom yang nantinya akan kami gunakan, yaitu di sini kamu memilih kolom tanggal dan juga kasus harian. Kemudian di sini ada tahap data cleaning. Data cleaning ini dilakukan untuk mengganti data yang memiliki nilai kosong menjadi angka 0.
Tujuannya apa? Tujuannya agar data ini nanti dapat diolah ketika masuk ke dalam database. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana cara kami dapat menginputkan data yang tadinya didapat dari Sinta ke dalam database. Hal pertama yang kami lakukan adalah data yang didapat berupa file Excel yang ekstensinya XLS. Kemudian kita ubah ekstensinya menjadi CSV. Kemudian dari file CSV barulah dapat diimport ke dalam database. Berikut adalah tampilan tabel kasus, di mana di dalam tabel kasus di sini ada ID provinsi, di mana ID-nya adalah 1. Nah, ketika kita telusuri, ID 1 adalah Provinsi Jawa Timur. Kemudian di sini adalah tampilan rumus dari simple linear regression, yaitu untuk mencari nilai A dan nilai B dengan pendekatan B. Slide selanjutnya. Di sini saya akan mempraktekkan query untuk menginsertkan atau menambahkan data ke dalam tabel TMP olah nilai, di mana tadi kolomnya yaitu ada nilai X, nilai Y, nilai X kuadrat, nilai Y kuadrat, dan nilai XY. Kita kopikan query-nya, kemudian kita masukkan ke SQL. Nah, di sini kita memiliki database prediksi COVID. Kemudian apabila sudah dipaste, kita klik go. Nah, maka ketika kita cek di tabel TMP olah nilai, maka sudah ada datanya. Nah, perlu saya jelaskan sedikit. Nah, di sini kita akan menginsertkan ke tabel TMP olah nilai. Ini adalah nama kolomnya, nilai X sampai dengan nilai XY. Nah, datanya diambil dari tabel kasus, di mana nilainya untuk nilai X kuadratnya didapat dari hari dikuadratkan, dan nilai Y kuadratnya didapat dari jumlah positif harian yang dikuadratkan, dan untuk nilai XY-nya didapat dari perkalian antara hari dan juga jumlah positif harian. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu menerangkan bagaimana kita mencari nilai dari masing-masing ini sebelum melakukan eksekusi terhadap keseluruhan rumus untuk mencari nilai A. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai sigma Y ke I, atau penjumlahan dari nilai Y. Nah, kita dapat melakukannya dengan query select berikut. Kemudian kita masuk ke SQL dan kita go. Maka akan didapatkan total dari nilai Y yaitu 11.174. Nah, sesuai dengan yang ada di PPT. Kemudian hal yang sama kita lakukan untuk mencari nilai dari sigma X kuadrat ke I, atau penjumlahan dari seluruh nilai X yang telah dikuadratkan. Kemudian untuk slide selanjutnya adalah kita mencari nilai dari sigma X ke I dengan query select. Caranya seperti dengan slide sebelumnya. Nanti akan didapatkan total nilai X 5.253, kemudian mencari nilai dari sigma X ke I kali Y ke I, atau dengan kata lain penjumlahan dari nilai X kali Y. Nanti akan didapatkan nilai XY nya yaitu 848.085.
Untuk selanjutnya, slide selanjutnya, yaitu kita perlu juga mencari nilai sigma X kuadratnya, kemudian dikalikan dengan jumlah atau banyak datanya. Nanti akan didapatkan nilai N kali X kuadratnya, yaitu 36.613.410. Kemudian kita juga perlu mencari nilai dari sigma X ke I kuadrat, atau penjumlahan dari seluruh nilai X, kemudian kita kuadratkan. Nah, kemudian setelah kita mengetahui keseluruhan nilai sigma untuk mencari nilai A, maka kita perlu menghitungnya sekaligus dengan query berikut. Kita bisa mempraktekkannya langsung di PHP MyAdmin. Perlu kita hilangkan titik-titik yang ada di sini sebelum kita eksekusi. Nah, nanti akan didapatkan nilai A-nya yaitu negatif 49,23 sekian. Sesuai dengan yang ada di slide. Nah, kemudian untuk slide selanjutnya yaitu eksekusi untuk mencari query atau nilai B. Sama dengan slide sebelumnya, kita perlu mencari nilai sigma yang ada di sini sebelum kita lakukan perhitungan keseluruhan untuk mencari nilai B. Di sini yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai sigma X ke I dikalikan dengan Y ke I, kemudian dikalikan dengan banyaknya data. Nanti akan didapatkan hasilnya yaitu 86.504.570. Kemudian kita juga perlu mencari nilai dari sigma X ke I atau penjumlahan seluruh nilai X yang nantinya akan didapatkan 53 atau 5.253. Kemudian untuk slide selanjutnya kita mencari nilai sigma Y ke I atau penjumlahan seluruh nilai Y yang nantinya akan didapatkan nilainya 11.174. Dan kemudian kita perlu mencari nilai sigma X kuadrat dikalikan dengan banyaknya data yang nanti hasilnya akan didapatkan 36.613.410. Dan kemudian slide selanjutnya adalah mencari nilai sigma X ke I kuadrat, di mana nanti data yang akan atau nilai yang didapat adalah 27.594.009. Nah, kemudian dari sini kita sudah bisa mendapatkan keseluruhan nilai sigma. Nah, kita lakukan satu buah query untuk menghitung atau menentukan nilai B. Kita praktekkan. Go. Nah, nanti untuk nilai B-nya akan didapatkan 3,08 sekian. Sesuai dengan yang ada di slide. Berikut adalah perhitungan untuk mencari nilai A dan nilai B menggunakan query. Nah, untuk perhitungan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan data engineer saya, yaitu Anas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anas Al-Amin dengan NIM 19511276. Di sini saya sebagai data engineer akan mencoba untuk melakukan prediksi jumlah kasus positif corona di Provinsi Jawa Timur selama 14 hari ke depan dari tanggal 29 Juni sampai 12 Juli 2020. Untuk rumusnya, di sini kita menggunakan
simple linear regression untuk melakukan prediksinya. Jadi untuk rumusnya itu adalah Y sama dengan A, dengan nilai A adalah minus 49, sekian dan ditambah nilai B 3, sekian. Lalu untuk X di sini kita menggunakan data hari yang kita prediksi, di mana harinya itu dimulai dari hari ke-103 sampai hari ke-119. Lalu untuk query-nya di sini untuk menghitung nilai A kita gunakan query select ini. Lalu untuk nilai B-nya kita gunakan query ini. Setelah kita eksekusi nanti, hasilnya akan kita simpan ke tabel TMP hasil olah nilai pada kolom nilai A dan nilai B. Setelah kita simpan nilai A dan nilai B pada database, selanjutnya kita tinggal melakukan prediksi untuk menghitung jumlah kasus positif corona selama 14 hari ke depan. Di sini saya menggunakan bantuan query store procedure dengan nama prosedur adalah insert prediction. Untuk menjalankan query ini, saya akan coba langsung praktekkan di PHP MyAdmin-nya dengan menggunakan keyword call lalu nama insert prediction. Langsung dieksekusi. Hasilnya bisa dilihat di tabel prediksi. Nah, di sini merupakan prediksi selama 14 hari ke depan menggunakan simple linear regression yang sudah kita praktekkan menggunakan query MySQL. Selanjutnya, di sini kita nantinya akan juga melakukan evaluasi metode dari hasil prediksi yang dihasilkan menggunakan metode ini, supaya kita bisa mengetahui berapa sih tingkat error yang dihasilkan dari prediksi menggunakan simple linear regression ini. Nah, untuk sebelum masuk ke tahap evaluasi, di sini kita perlu untuk membagi antara data training dan data testing. Jumlah baris data yang kita punya saat ini adalah 102 data. Untuk data training, kita akan mengambil dari data baris ke-1 sampai 90 dan data testing dari baris data 91 sampai 102. Untuk melakukan evaluasi, di sini kita perlu melakukan perhitungan untuk menghitung nilai A dan nilai B lagi untuk membentuk modelnya. Di sini merupakan query yang sama, hanya beda kita menggunakan data training berjumlah 90, lalu kita masukkan ke database, hasilnya di sini. Untuk nilai A minus 44, sekian dan nilai B 2, sekian. Setelah itu, sebelum kita masuk ke langkah prediksi, di sini kita perlu memasukkan nilai aktual prediksi, nilai aktual kasus positif yang kita ambil dari data testingnya. Dimana untuk query-nya kita tinggal insert saja ke tabel TMP Evaluation Value pada kolom AI, lalu value di sini kita tinggal select dari nilai Y yang berada di tabel TMP olah nilai dari baris ke-91 sampai baris 102. Setelah dieksekusi, hasilnya bisa dilihat di kanan sini. Untuk nilai aktual jumlah kasus positif corona menggunakan data testing adalah sekian. Setelah kita menginputkan data aktualnya, barulah kita melakukan prediksi menggunakan data testing tadi. Nah, untuk query-nya di sini kita menggunakan store prosedur lagi, karena di dalam store prosedur ini kita bisa melakukan perulangan untuk melakukan prediksi dari hari ke-91 sampai hari ke-102 nanti menggunakan data testing tadi. Nah, setelah dijalankan dari query ini, hasilnya bisa dilihat di kanan ini. P ini merupakan prediksi menggunakan data testing tadi, dan A ini merupakan data aktual yang kita ambil dari data testing juga. Setelah kita mendapatkan nilai AI dan BI, barulah kita melakukan evaluasi metode menggunakan 5 metode evaluasi. Dimulai yang pertama adalah metode MAD. Untuk rumus MAD-nya bisa dilihat di sini, di mana AI dikurang BI, lalu dijumlahkan, dibagi dengan jumlah keseluruhan data yang kita pakai, di mana data testingnya adalah 12. Lalu untuk query-nya, untuk menghitung nilai MAD, rumus query-nya bisa dilihat di sini. Lalu kita inputkan di evaluation method pada kolom name evaluation dan value evaluation, dan hasil dari evaluasi tingkat error prediksi ini adalah 70. Lalu masuk ke evaluasi kedua menggunakan metode SSE. Pada metode SSE ini bisa dilihat untuk rumusnya AI dikurang PI, lalu langsung diakalkan 2 sampai berjumlah 12 data, baru kita jumlahkan. Untuk rumus query-nya bisa dilihat di sini. Lalu setelah dihitung rumusnya, kita langsung inputkan hasil perhitungannya pada tabel evaluation method pada kolom name evaluation dan value evaluation, dan hasilnya adalah 46.643. Untuk
evaluasi metode yang ketiga, kita menggunakan metode MSE. Untuk rumusnya adalah HI dikurangi PI pangkatkan 2, baru dijumlahkan keseluruhannya, lalu dibagi dengan jumlah data testingnya yaitu 12. Untuk rumus query-nya bisa dilihat di sini. Lalu untuk hasil perhitungannya bisa dilihat di bagian kanan ini, di mana dari tingkat error yang dihasilkan dari metode MSE ini adalah 8.310. Lalu kita masuk ke evaluasi metode yang keempat, yaitu RMSE. Untuk rumusnya kita menggunakan nilai AI dikurangi PI dipangkatkan 2, dijumlahkan, lalu dibagi dengan jumlah data testingnya yaitu 12. Setelah itu hasilnya kita akarkan. Lalu untuk rumus query-nya bisa dilihat di bagian sini. Setelah berhasil dieksekusi query-nya, langsung kita inputkan value-nya ke dalam tabel evaluation method dan hasilnya bisa dilihat di bagian kanan ini, di mana hasilnya adalah 91, sekian. Lalu untuk evaluation method yang terakhir menggunakan metode MAPE. Untuk rumus MAPE di sini bisa dilihat AI atau A data aktual 1 dikurangi data prediksi 1 sampai ke 12 data nanti dibagi dengan nilai aktual AI1 sampai AI12, lalu dijumlahkan hasilnya, lalu dibagi dengan jumlah data testingnya yaitu 12 dan dikalikan dengan 100. Lalu di sini merupakan query-nya yang akan saya praktekkan langsung ke database. Saya kopikan ini. Saya eksekusi. Untuk hasilnya dari evaluation method menggunakan metode MAPE, ternyata hasilnya menghasilkan value evaluation sebesar 35, sekian. Nah, dari kelima metode evaluasi yang sudah kita gunakan ini, nilai yang paling maksimal adalah menggunakan evaluasi MAPE, di mana tingkat errornya adalah 35%. Semakin kecil nilai evaluasi metode ini, maka metode prediksi yang kita gunakan atau simple linear yang kita gunakan akan semakin baik. Dan ternyata dari 5 testing evaluasi metode ini yang paling maksimal adalah metode MAPE, yaitu menghasilkan value evaluation sebesar 35, sekian. Setelah itu, untuk kesimpulan hasil prediksinya bisa dilihat di sini, yaitu dari hasil prediksi yang di awal tadi sebelum evaluasi kita memprediksi 14 hari ke depan yang dimulai dari hari 103 sampai 116 atau dari tanggal 29 Juni sampai 12 Juli. Ternyata jumlah kasus positif harian di Provinsi Jawa Timur masih meningkat setiap harinya. Dan bisa dilihat di CFR di sini bahwa nilai CFR-nya masih besar, artinya di provinsi tersebut jumlah kasusnya masih sangat besar dan masih selalu bertambah. Demikian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 4, dengan presentasi judul Prediksi Penyebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Timur sebagai evaluasi social atau physical distancing, berterima kasih kepada Anda yang telah mengikuti presentasi ini sampai akhir. Semoga bermanfaat.